kita semuanya sehingga kita semuanya serius kalau waktu belajar. Saking seriusnya malah jadi stres juga. Nah, setelah kenal baru tahu bahwa ternyata belajar Dhamma itu tidak boleh stres. Justru stres itu ada something wrong deh, ada masalah ya, pasti ada yang nggak beres deh, ada yang salah gitu kalau stres ya. Nah, artinya harusnya kan ajaran Sang Buddha mengajarkan kita kan terbebas dari penderitaan, harusnya makin bahagia kan. Gitu. Jadi ya itulah sedikit cerita mengenai kenapa saya jadi suka ini. Ya ternyata juga ada kaitannya sewaktu di rumah sakit atau di saat menangani pasien banyak yang meninggal, padahal kita ingin sekali menolong, ingin hidup anak kecil dan sebagainya. Begitu banyak melihat yang meninggal atau otopsi saat itu membuat sadar bahwa benar-benar tak bisa dibantu itu, kita tidak terhindarkan. Ya, jadi banyak sekali ternyata ilmu kedokteran yang begitu dalam, begitu hebat katanya juga tak mampu ya untuk menyelamatkan orang pasien kalau memang tidak terkondisi lagi, ya seperti itu. Jadi ternyata di Dhamma itu menjawab semuanya sebenarnya. Memang kita belum bisa untuk mengatasinya, sehingga janganlah kita lahir lagi seperti itu dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya mengarah ya konsentrasi ke arah ke Dhamma lebih kuat lagi ya. Sehingga sampai sekarang inilah ya terus makin seru ya dalam hal membaca buku, apalagi saat pandemi itu ya, apalagi saat itu sakit lagi. Udah semangatnya baca buku Tipitaka ya, habis 3 kali saya baca malah kalau nggak ngerti. Jadi ulang seperti waktu di masa kedokteran mahasiswa dulu kan kita baca bukunya seperti ya gimana lah, aku tuh buku banget lah. Jadi kita di mana-mana bawa buku tenteng di mana-mana. Jadi bisa dibaca di mana tuh? Ya di mana-mana pun bisa ada buku aja, buku kecil. Ya seperti itu ya. Saya rasa cukup ya. Jadi kembali lagi kita ke materi ya hari ini. Terima kasih telah dikondisikan ya. Saya akan share, izin share dulu materinya ya. Sebentar. Apakah materi saya jelas lihatnya? Kelihatan jelas? Jelas. Jelas ya. Jelas. Nah, baik, kita masuk ke materi bersama-sama. Kita belajar ya, bukan saya guru. Saya ingat, saya bukan guru. Saya dokter. Ya, saya pandita yang memang membantu tugas sangga. Ya, membantu tugas sangga. Jadi bukan guru. Kalau guru itu gini bedanya. Dia mengajarkan sesuatu, dia ingin ilmunya itu sampai ke sana, muridnya harus bisa. Dia punya tanggung jawab, muridnya harus bisa. Kayak kita sekarang kan ngeles atau kursus kan jadi murid ya. Nah, kita harus, maksudnya gurunya itu maunya sampai kita lulus gitu. Nah, kalau yang sharing aja, kita tidak terlalu ini lagi, hanya share saja, berbagi saja. Kalau yang nggak bisa lagi ya gimana, dia harus tanya. Kalau nggak dia tanya ya sudah gitu ya, tidak ada tanggung jawab bahwa harus bisa gitu ya, itu guru ya. Oke, baiklah. Tidak mencari kebahagiaan ya, atau mengejar, sebenarnya ya sama, tidak mengejar kebahagiaan dan jangan coba padamkan duka. Nah, ini adalah judul yang saya berikan. Ini memang sangat kontroversi dan juga tantangan juga ya bagi yang nggak ngerti. Bukan nggak ngerti ya, tidak pernah dengar lah ya, karena memang saat ini semua orang mencari kebahagiaan ya, cui ciu kuai le tau pi tungku, ada seperti itu kalimat yang Romo dapatkan ya. Para bapak-bapak yang memang Mandarinnya jago itu, saat itu dia mulai cui ciu kuai le tau pi tungku. Cui ciu kuai le itu mengejar kebahagiaan ya, dan kalau menderita tuh mereka kabur dan sembunyi, taupi ya. Jadi ini yang masyarakat umumnya seperti kita juga kadang-kadang kita melakukan hal ini ya, kita mencari kebahagiaan kemana-mana ya duniawi ini, ternyata
begitu menderita kita kabur seperti itu. Nah, ternyata ini dalam ajaran Buddha bukan begitu, ya. Nah, makanya kita hari ini kita bahas bersama-sama, kita mencari jawaban, diskusi, ya semoga bisa mendapatkan manfaat ya dan semangat pada Tiratana. Nah, jadi kebahagiaan itu apa sih sebenarnya? Ya, definisi bahagia itu ya kita semuanya ingin bahagia, tapi batasan-batasannya bahagia itu apa ya kira-kira ya? Mungkin bisa tektok dengan Santi ya, boleh ya. Bahagia itu menurut Santi apa tuh Santi? Gampang tuh ya. Gimana Santi? Bahagia ya gampang diucapin tapi susah ya dikatakan ya, sebab itu rasain masing-masing ya. Salah satu buat happy, buat sehat aja udah bahagia, satu dapat makan aja udah bahagia. Mungkin yang satu bahagianya harus makan enak, harus tidur enak, harus jalan-jalan luar negeri. Itu mungkin bahagianya beda-beda Ya, ya. ya, Ada yang ya. Ada yang macam-macam kawin dah. ya, bahagia ya kawin ya. Iya, iya, agak Baik, susah baik. Ya, dijelaskan. cukup. Ya, benar. Jadi intinya Romo ambil kesimpulan bahwa semua keinginan kita tercapai gitu aja. Ya, tercapai Betul, keinginan betul. ya. Ya. Keinginan kita itu adalah bahagia. Ya, jadi keinginan kita tercapai loh. Kita makan ya, tercapai. Pengen makan ini tercapai, pengen jalan-jalan situ tercapai, semua itu. Jadi itulah namanya bahagia menurut umat semua makhluk yang belum suci, seperti itu aja. Ya. Jadi nah, tapi ternyata misalnya Santi bersama saya makan ya, wah pengen banget Romo, yuk suatu hari makan bakmi apa yang enak tuh. Bakmi ya pokoknya ada loknya juga enak tuh ya, lok ya makan makan. Nah, bahagia banget tuh saat itu. Nah, bahagia lalu mangkok kedua pengen lagi karena bahagianya mau keterusan ya, jangan terlalu cepat berlalu lah, bahagia ini, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Jadi minta lagi, panggil lagi ya kan. Makan mangkok kedua, mangkok ketiga dikasih lagi juga free juga. Kadang-kadang udah nggak mau ya, udah nek, lihatnya aja nek, tadi nafsu banget, bahagia banget, sekarang jadi duka gitu. Nah, artinya gimana tuh? Tidak kekal ya. Ya apa yang kita inginkan ya, kecantikan kita, keindahan rupawan kita, ternyata dia nanti lama-lama sudah mulai keriput lah, apalah ya, sudah mulai banyak yang berubah. Nah, itulah tidak kekal ya. Maka banyak para pertapa-pertapa saat itu ya, mereka tahu tuh bahwa apa yang semua dicari-cari itu yang dinamakan kebahagiaan itu ternyata tidak kekal. Nah, jadi mereka simpulkan dan mereka ada yang mengetahui ya, mungkin meditasi bahwa di alam surga lah ya kebahagiaan itu yang kekal ya. Jadi menganggap surga itu bahagia, kebahagiaan kekal, maka mereka berbondong-bondong ya untuk tujuannya adalah surga. Maka ajarannya ya untuk berbuat baik. Nah, tujuannya adalah surga. Namanya lahir untuk mati dan lahir di surga itu kan apa sih surga menurut teman-teman? Itu adalah kesenangan indrawi, pemuasan kesenangan indrawi tercapai. Jadi melihat yang indah-indah, mendengar yang indah-indah, makan makanan yang enak-enak ya, badan yang enak dan semuanya nggak ada pegel-pegel ya. Ya, Santi yang ada yang pegel-pegel di pundak ya, seperti itu. Jadi enak aja ya. Nah, itu alam surga. Jadi tetapi yang namanya lahir ya tentu akan diikuti apa? Hukum universal. Sakit ya, tua dan mati, ada pelapukannya, ada prosesnya. Begitu muncul pasti ada proses untuk menjadi penuaan. Itu tidak bisa dibantah itu.
ya, tetap ada prosesnya. Walaupun lama tapi tetap. Nah, ternyata itu juga tidak kekal, ya kan? Para pertapa juga, waduh, ini nggak kekal juga nih. Gimana? Ya, ada pertapa yang lebih hebat, ya, mereka juga berkomentar bahwa surga tidak kekal. Inilah mencapai jana, ya, rupa bumi, ya, alam Brahma, ya, alam Brahma itu yang kebahagiaan lebih tinggi. Ya memang sih kebahagiaan lebih tinggi daripada nafsu indera, ya kan? Jadi mereka tidak ada nafsu tuh di alam Brahma itu. Mereka mencapai ketenangan. Ya, jadi ketenangan itu lebih bahagia daripada kita yang makan-makan kue tiaw, makan enak-enak itu loh. Happy-happy, nyanyi-nyanyi itu jauh di atas kebahagiaannya, itu jauh di atasnya, jauh di bawah alam Brahma, ketenangan. Jadi waktu meditasi mencapai ketenangan itu jauh bahagia daripada kita happy-happy, ya, pijit-pijit lah apa. Pokoknya apapun duniawi ini, 6 indera ini kalah, ya, nafsu. Nah, makanya di alam Brahma, jana, meditasi, samatha bawana, mencapai jana itu kebahagiaan yang luar biasa juga, ya, ketenangan yang luar biasa. Ya, jadi tetapi yang namanya juga walaupun dia arupa Brahma, ya, itu juga yang namanya lahir pasti akan ikuti mati. Itu kalau nggak mau mati ya jangan lahir. Itu aja jawabannya. Jangan lahir. Sehingga para bijaksana yang mengetahui, ya, sesuai dengan ajaran Buddha, maka ada, ya, yang dimana kebahagiaan tertinggi, ya, dari semuanya, di atas semuanya, yaitu sudah mencapai nibbana, melepaskan semuanya, ya, menembus, ya, anicca dukkha anatta, 4 kebenaran mulia, ya, hingga tidak terlahirkan lagi. Yaitu nibbana, ya, nibbana, ya, tidak terlahirkan lagi. Jadi nibbana itu bukan tunggu mati, ya. Dan sampai nibbana setelah itu selesai tidak akan lahir lagi. Tidak ada terkondisi lagi. Kalau yang lain semua terkondisi pasti lahir. Seperti itu. Nah, kita yang dituju umat Buddha adalah kebahagiaan seperti itu. Ya, jadi kita tidak mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang seperti yang di-sharingkan itu, yang tadi, ya, di mana nafsu indera, ya, kebanyakan nafsu indera, ya, ketenangan pun sebenarnya bukan, ya, dan jangan coba padamkan duka, ya, jangan coba padamkan duka. Nah, nanti kita coba pelajari bersama, ya, slide berikutnya, ya. Ini slide-nya kelamaan. Ini contoh awal-awal dulu, ya. Nah, kembali lagi memang ajaran jantung ajaran Sang Buddha, ya, 4 kebenaran mulia, ya. Ya, mungkin udah banyak yang sharing, ya, mengenai ini, tapi ini harus diulang-ulang, ya. Semuanya ke sini semua. Sebenarnya kita belajar Paticca Samuppada juga di sini nantinya, karena dipretelin lagi. Anitilakana juga di sini, ya. Hukum kama, ya, kama pala punabawa juga di sini. Jadi ini sebenarnya kalau menembus ini suci, ya, kebenaran mulia tentang duka. Ya, siapa yang duka sih sebenarnya? Yang duka itu adalah kalau dalam Abhidhamma cita 89 sampai 121, ya. Cetasika 51, ya, harusnya 52, ya. Nah, duanya itu di mana di sini, ya. Yang kedua. Yang satunya lagi di sini. Rupa 28. Nah, jadi itu siapa? Makhluk, ya. Semua makhluk. Sorry, bukan cita 89, cita 81.
Mohon maaf ya, 81. Harusnya 89 kan? Nah, 8-nya kemana? 8-nya itu makhluk suci. Jadi makhluk suci tidak ini ya, tidak terkena di sini kebenaran mulia tentang duka ini. Ya, makhluk suci tidak termasuk ya 81. Makhluk suci kan 8 ya. Ya 4 pasang makhluk hidup kan? 4 pasang makhluk hidup. 4 pasang Arya Pugala itu kan? Ya, 4 pasang. Jadi Sotapana Maga, Sotapati Maga, Pala, Sakadagami Maga, Pala, Anagami Maga, Pala, Arhata Maga, Pala. Ya, 4 pasang. Ya, jadi makhluk ya, semua makhluk ya. Mau alam hantu kayak, alam apa kayak, binatang atau apa, semuanya kena duka aja. Termasuk kita duka. Nah, teman-teman bertanya nih, kenapa? Duka nggak sih kita sebenarnya? Ya, nanti kita bahas bersama ya. Kebenaran mulia tentang sebab duka itu tanha, ya, nyata, ya, keinginan. Ini dikatakan. Kebenaran mulia tentang berakhirnya duka itu nibbana, ya, tentang padamnya sebab duka, ya. Kebenaran mulia tentang jalan menuju berakhirnya duka, ya, ini jalannya. Jadi ibarat dokter ya. Nah, kebetulan saya dokter, saya pakai ini selama mengobati ya sama kita pakai metode. Pertama ya kita tahu dulu apa, pahami dulu penyakitnya. Ini penyakit apa? Kemudian kalau udah tahu penyakit apa ya pasti ada tahu penyebabnya. Ya, kemudian sebabnya itu yang dipadamkan. Ya, maka sebabnya udah nggak ada, maka udah penyakitnya udah sembuh. Jalannya apa? Obatnya, obatnya ini. Nah, gampang. Jadi teman-teman ini udah harus hafal mentok ya. Umat Buddha itu nggak bisa nggak tahu ini. Patokan ini aja dah. Yang lain udah nggak terlalu ini juga. Maksudnya ya mau belajar yang lain nanti aja dah ya. Misalnya para bodhisattva yang mana nggak ada ya, terlalu banyak itu ya, nggak usah yang ini aja, fokusnya ke ini aja karena ini aja PR kita udah banyak sekali ini ya, karena menembus supaya kita menembus ini mau nggak mau kita harus pelajari. Kalau menembus suci deh. Nah kan kita tujuannya harus suci kan, secepat ini kan, secepat kita bisa dalam kehidupan ini. Jangan tunda lagi, karena bakal lahir lagi nih kita nih. Ya kalau tunda pasti lahir. Segera ada jalannya. Ya seperti itu. Jangan buang waktu lagi. Ya, mari kita bahas ya. Nah, di dalam 4 kebenaran mulia kita harus mengenal bahwa ada sajanyana, kicanyana, katanya. Ya, 3 tahap ini. Ya. Tahap pertama, pengetahuan bahwa ini sebagai kebenaran. Ya, jadi ini kita harus mempelajari 4 kebenaran mulia harus sampai ini nih, saca, nyana ini, pengetahuan bahwa ini sebagai kebenaran. Pertama diterima, ya. Kica nyana, pengetahuan bahwa sebuah fungsi tertentu atas suatu kebenaran harus dilakukan. Ini tugas nih, harus dilaksanakan. Ya, jadi 4 kebenaran mulia ini mengetahui harus kita bahwa itu kebenaran, benar, ya. Tugasnya harus dikerjakan. Kata nyana harus selesai, ya. Pengetahuan harus fungsi terkait kebenaran tersebut telah sempurna dilakukan. Seperti itu, ya. Kita bahas langsung ya, karena ini terpenting ini. Kalau mau lihat jam dulu bentar ya, supaya nggak terlalu kelewatan. Baiklah, 4 kebenaran mulia dipandang dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan, ya. Duka ini ada dikasih 3 loh. Kenapa disebut 12? Karena 1 duka ada 3 kan. Sebab duka ada 3 lagi. Terhentinya duka ada 3 lagi. Jalan terhentinya duka ini juga ada 3. Maka 3 kali 4, 12. Ya.
Nah, kita harus sampai seperti ini baru bisa lengkap, ya, lebih lengkap. Nah, kemudian duka, ya, dalam sacanyana apa tugasnya tadi? Harus diterima sebagai kebenaran. Benar harus diterima. Kita ini teori terima, ya. Oh ya, duka. Tetapi sebenarnya saat kita makan enak yang tadi, yang saya sama Santi itu, saat itu ketawa-ketawa, itu nggak terima loh. Sebenarnya teori terima. Tapi prakteknya kita nggak terima. Ya, Santi. Bersama-sama ini. Cari ini Santi jadi jadi temanku ya untuk sharing-sharing ya. Jadi Ya. Tidak terima loh Santi. Mau nggak mau kita harus akui loh. Tidak terima kita saat ini. Saat kita lagi makan enak-enak. Saat kita misalnya ke tempat tempat wisata yang indah-indah ya, di mana tempat wisata yang paling indah di mana, itu juga tidak terima saat ini. Saat itu duka sebagai kebenaran. Buktinya mana? Tidak, kita lihat bahwa kita tak terimanya di mana, ya. Kita tak terima. Nah, ini aja belum bisa terima. Jadi sewaktu kita senang itu kita harus tahu loh, bahwa ini juga tidak kekal. Inilah duka juga. Sewaktu kita ditepokin tangan, kita dikasih jempol, sama itu. Kita nggak duka saat itu. Nah, kita harus tahu bahwa itu semua duka, ya. Ya, semuanya fenomena duka. Waktu kita menikah itu juga, ya, harus sadar bahwa sebenarnya ini duka. Ya udah nggak apa-apa, so what? Udah duka, ya kan? Saya tahu terima kebenaran ini, ya, menyenangkan. Jadi dia tidak terlalu melekat, ya. Dia hanya mengerti. Yang penting mengerti dulu deh ini bahwa semua duka. Tapi buktinya kita waktu makan tidak sati, ya. Kita makannya dengan lahap dan sewaktu masih kunyah pun kita tangannya sudah ambil serok makanan berikutnya. Continue. Jangan sampai terputus enaknya. Nah, itu. Nah, itu artinya kita tidak memahami duka, tidak terima kita. Saat itu duka, saat itu lagi enak kok duka. Nah, itu tidak terima. Tetapi yang mudah mengerti terima kebenaran duka itu sebagai kebenaran, mereka makannya menyadari bahwa makan ada asin, asam, ada pedas, ada apa. Dia hanya sadari itu. Nah, gitu aja. Asam, asin, manis, gurih. Nah, dia sadari aja itu. Kunyahnya berubah. Oh, kunyah ketiga juga berubah. Kunyah keempat juga berubah lagi. Makin hilang enak ya gitu. Nah, ini yang terima. Ya, kita nggak terima ya. Makanya Bapak Ibu teman sedama, ajarlah ya. Sama-sama praktek dah. Sama deh. Romo juga kena terus yang kayak ginian. Ya, hauce itu yang pusing itu. Ya, begitu cium wangi juga sama. Ya, nggak terima itu yang namanya duka. Nah, ini kalau nggak terima gimana bisa lanjut? Baru tahap pertama ini, ya. Nah, kicanyana kebenaran tentang duka harus dipahami. Ah, sorry ini parinea ya, bukan P. Parinea harus dipahami, ya, harus dipahami. Makanya kita belajar terus, ya, mengenai duka. Jangan bosan-bosan. Wah, jadi ada yang bilang nggak heran nih umat Buddha ini wajahnya wajah duka semua nih ya Santi ya. Wajah duka karena belajar duka melulu. Ya memang kenyataannya duka. Ya duka itu. Ya nanti kita sama-sama buktikan ya, sama-sama bisa itu dipelajari ya logikanya ada. Ya jadi harus dipahami ya kicanyana. Ya jadi kita harus laksanakan tugas ini. Pahami dia loh. Korek terus. Yang dikatakan duka benar gak sih? Ya korek terus. Ya. Pertama terima dulu dong ya bahwa ini adalah duka. Nah, udah diterima terus jalani
tugas itu ya untuk paham lebih lanjut, yaitu Jalan Mulia Bunsur 8. Ya nih. Ya, katanya nak itu sudah selesai dipahami. Ya, sampai harus selesai tugas nih, ya. Sebab duka. Nah, yang sebab duka ini ternyata tanha, keinginan. Kita harus terima sebagai kebenaran. Sama, kita nggak terima ini. Orang lagi pengen jalan-jalan, dibilang sebab duka. Pasti marah. Misalnya sama Santi, besok saya mau pergi ke wisata mana enak. Sudah siap-siap nih. Terus diingetin sama saya misalnya. Santi, itu sebab duka loh. Langsung nggak enaknya, nggak terima itu. Ya, nggak terima. Nggak terima, orang lagi pengen banget ya kan. Nah, itu nggak terima. Kita belum terima. Cek sendiri deh. Kalau kita terima bahwa kita tahu bahwa ini sebab duka, pergi tidak pergi nggak masalah. Tapi kalau nggak jadi pergi, marah, itu berarti kita tidak terima itu kebenaran. Ya, pergi oke, nggak pergi juga oke. Nah, bisa nggak nih? Ya, sebab duka ini cincai ini. Ya, nggak ada keinginan. Nah, itu yang hebat ini ya para arahat ya, terima sebagai kebenaran. Oh, ini harus diterima nih. Tahap pertama aja harus diterima. Baru bisa lanjut. Ya, kalau tahap pertama nggak bisa terima, udah repot dah. Ya, kebenaran tentang sebab duka harus dikikis nih. Tugasnya dikikis. Tadi duka kan dipahami. Nah, ini dikikis. Dibasmi. Kikis sampai habis. Ya, sampai selesai. Telah dipadamkan. Nah, di sini udah menjawab dari tema dari hari ini. Ya, sharing Dhamma Romo hari ini kan temanya tidak mengejar kebahagiaan dan jangan coba untuk padamkan duka. Karena duka bukan dipadamkan, duka itu bagian dari kita. Duka itu bagian dari kita. Kita ini duka. Begitu lahir udah duka. Kita terjadi penuaan itu udah duka. Ya, kita tergantung kepada makanan, minuman, dan kondisi. Kita makhluk berkondisi. Kalau kondisi tidak mendukung, kita tidak bisa hidup. Ya, itu duka. Ya, itu udah duka. Kita tak bisa ini pungkiri. Ya, udara panas kita udah duka. Semua kita tergantung aja. Nah, tergantung namanya kondisi itu kan tidak kekal. Ya udah duka. Tidak kekal itu udah duka. Tidak memuaskan duka. Dan nggak bisa dikontrol lagi. Udara jangan panas terus ya, dingin ya, nggak bisa dikontrol. Tubuh kita juga nggak bisa dikontrol. Anatta itu tanpa diri lagi, ya kan? Nggak bisa dimiliki berarti nggak bisa menguasai. Minta dia tidur, nggak mau juga tuh. Ya, minta dia jangan mimpi, mimpi aja suka-suka dia. Bukan urusan kita jadinya, seolah-olah dia bukan kita gitu. Minta dia jangan sakit, nggak bisa. Jangan tua, nggak bisa. Tidur cepat, nggak mau. Harusnya kita lepas apa adanya, dia otomatis secara alami dan kondisi mendukung, dia tidur. Begitu. Ya, tidur jangan coba-coba minta dia tidur ya. Kondisikan aja. Ya, apa yang nggak beres itu coba diselesaikan aja. Lepas aja. Nah, nanti dia tidur. Banyak orang nggak bisa tidur sekarang. Ya, karena mereka ingin mencoba untuk mengaturnya, padahal tidak ada yang bisa dimiliki. Ya, anatta. Nah, jadi duka ini memang nggak bisa diatur-atur, tidak bisa dipadamkan. Jangan coba padamkan. Kita tidak diajari oleh Buddha loh untuk padamkan duka loh. Sebab dukanya kita padamkan. Ya, dikikis ya. Keinginan kita dikurangilah, yang terlalu ambisius misalnya.
Ya terlalu ingin ini, ingin itu terlalu banyak. Nah, kalau kita bisa kurangin dikit, maka kita lebih bahagia dikit. Akan terasa deh. Contoh deh, ya contoh aja. Ada orang yang kita cintai meninggal. Kita nggak mau meninggalkan dia. Kita ingin bersama dia terus. Artinya kita ingin, nggak terima, ya nggak terima pertama. Tidak terima dia sebab duka. Ingin aja terus bersama, melekat terhadapnya. Nangis terus kan? Nggak terima kan, nangis terus. Nah, begitu ada yang bijaksana, lebih bijaksana mengatakan bahwa nasihati yang memberikan satu pengetahuan ya bahwa semuanya menyadarinya lah. Semuanya tidak kekal ya. Mana ada sih di dunia ini yang akan selamanya eksis ya, semua bertemu pasti akan berpisah. Nah, seperti itu. Jadi tiba-tiba air matanya sudah berkurang, dia nggak tahu. Air mata sudah tidak terlalu nangis lagi, sudah mulai bisa makan, minum, ya. Dia sudah kikis keinginannya, sebab dukanya, tanhan. Ya sudah kikis itu sebenarnya. Itu aja sudah dia terima itu kebenaran. Sebab duka ini udah diterima. Ya. Jadi udah mulai menderitaannya, dukanya udah berkurang. Karena ini sebab duka, ingat. Kalau ditinggiin, dikuatin, makin duka dong. Logikanya gimana sih? Sebab duka ditingkatkan, maka makin duka kan? Seperti itu kan? Sebab duka. Namanya coba sebut lagi. Sebab duka. Yang menyebabkan kita duka. Itu aja. Kalau ditingkatkan, maka makin duka. Jadi sebab dukanya itu yang dikikis akan dihilang. Misalnya kayak penyakit jasmani. Ini sebabnya itu adalah bakteri, misalnya bakteri leprae, nah, misalnya ya bakteri Mycobacterium leprae namanya. Ini kan bakterinya. Ya sebab ini kan yang penyebab duka kita kena lepra kusta ini kan karena ini sebabnya. Nah, sebabnya itu jangan ditingkatkan ya. Sebabnya itu dikikis, dikurangin, dimatikan, dipadamkan ya oleh obat atau apapun ya. Sehingga nanti lepra atau penyakitnya itu tidak ada lagi seperti itu. Karena sebabnya hilang kan. Nah, makanya tadi yang nangis-nangis itu dikikis dia. Keinginannya sudah mulai dia melepas. Kan keinginan lawannya melepas kan? Melepas. Dia udah melepas. Ya, sudah bisa merelakan. Maka dia dukanya udah nggak terlalu, nggak uring-uringan lagi, udah bisa makan, udah bisa minum, udah bisa ngobrol dengan orang seperti biasa. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya, paham ya? Nah, paham ya jadinya bukan padamkan duka ya, di judul yang awal kan, di sharing hari ini kan, sebab dukanya kita kikis dan padamkan. Ya, kalau kita meditasi apa? Biasa kakinya sakit, nyeri. Nah, waktu Ibu Susi gimana tuh? Sakit. Kakinya dipindahin. Nah, gimana itu? Kita ingin menghilangkan duka. Ya, ada gatal langsung digaruk, hilangin aja dukanya. Ya, pegel-pegel langsung dipukul-pukul, ya, dipijit-pijit. Nah, itu hilangin duka itu. Jadi gimana bisa pahaminya? Gimana bisa paham? Nah, baru mulai duka, kita sudah lari lagi, hilangin lagi, hilangin lagi, hilangin lagi. Kita selalu mencoba hilangin ini loh.
Makanya kita tidak bakal tahu tentang duka. Kalau tidak memahami duka, bagaimana bisa suci? Kan tujuan ajaran Sang Buddha untuk membebaskan kita dari penderitaan, duka. Membebaskan kita dari penderitaan. Ya. Nah, kalau yang mau membebaskan, kita harus pelajari ini. Kalau mau terbebas dari duka, harus belajar duka. Kalau mau bebaskan penyakit, terbebas dari penyakit, nah, maksudnya kita mau sembuh dari penyakit itu, kita harus belajar penyakit itu. Ya, seperti dulu kusta kan nggak ada yang tahu, mikroskop nggak tahu, mikroorganisme juga nggak tahu, kuman juga nggak tahu ya, termasuk ya nggak tahu. Ya hanya kata orang itu kutukannya dari atas, kutukan makhluk adik kuasa yang atas. Nah, jadi turun-temurun begitu. Ada di rumah sakit, ada. Rumah sakit kusta Sitanala. Kan Romo di sana dulunya. Tugas di sana. Ada terpampang lukisan ya, tulisan ya. Penyakit kusta adalah bukan kutukan dari atas. Ini gitu ya. Bukan kutukan. Mereka udah sadar supaya orang dikutuk kan dibenci. Ya kan? Dibenci oleh yang di atas dan nah kalau kita main dengan orang yang dibenci sama di atas gimana? Itu berarti kita satu komplot dong. Nah, kita juga kena nantinya. Dikutuk juga. Nah, kayak seperti orang dulu. Orang dulu itu mereka zaman yang lampau itu loh, ya yang sudah zaman kuno banget lampau itu belum ada pengetahuan apa-apa. Mereka menganggap bahwa kalau kita tidak singkirkan orang yang dibenci di atas itu, nanti kalau main sama dia kita kena juga. Ya mereka nggak tahu tertularkan nggak tahu bahwa ada kuman yang pindah ke tempat tubuh kita menularkan. Nggak tahu. Taunya kalau main dengan orang yang dibenci maka kita juga kena. Makanya diusir tuh. Ya, sejarah itu sejarah kedokteran itu. Ya, sejarah itu. Romo dulu belajar itu. Ya diusir kalau orang yang kena kusta. Kasihan anak putrinya, orang tuanya mau nggak mau diusir ke hutan dimakan oleh binatang gitu, kelaparan mati di sana. Nggak boleh masuk ke desa itu karena dia diusir. Ya, nah, karena kekurangan pengetahuan, tidak mengenal duka itu kan, tidak mengenal penyakit itu. Nah, contohnya artinya tidak paham duka, maka kita susah untuk sembuh dari duka ini. Ya sama ya. Setelah ditemukan mikroskop ya, nah, diambillah ya. Ini dan setelah tahu bahwa kumannya begini, maka mencoba-coba pakai obat apa ya, obat kimia apa bisa mematikan dia. Ya, tapi kalau untuk tubuh kita tidak terlalu hancur gitu misalnya. Ya udah, kasih dia racun apapun supaya dia mati gitu. Ya, kasih dia sabun kayak apa kayak terserah deh. Ya, ternyata mereka temukan antibiotik itu. Ya, sebenarnya kita anti kehidupan ya, bio kan makhluk hidup ya, ya biologi kan ilmu yang pelajaran makhluk hidup. Bio itu makhluk, jadi itu antibiotik ya, ya obat anti makhluk hidup. Jadi kalau gitu, ya jadi duka ya harus dipelajari ya, nah, bukan dipadamkan ya. Makanya meditasi yang kita pelajari wipasana kita amati ya, amati. Dengan kita mengamati dan terima. Kalau enggak terima nggak bisa. Ya, terima dulu sebagai kebenaran. Kalau nggak terima ya kita gimana lanjut ini ya? Gimana paham? Ya, nggak bisa. Misalnya ada yang tiba-tiba datang ngomel-ngomel, kita nggak terima, langsung marah-marahin juga, berantem, dan nggak tahu kan, nggak ada yang dipahami kan. Kalau kita tahap pertama kita terima dulu, nah dia ngomel-ngomel apa sih, nah, makanya baru bisa paham, Nah kalau udah paham baru tahu kan, bagaimana ya ternyata salah pahamnya di mana. Seperti itulah kira-kira contoh ya. Jadi teman sedama
belajar ajaran Buddha asik sebenarnya, asik sekali. Terutama ini ya, sebab duka ya, udah tahu terhentinya duka nibbana. Nah, ini penting sekali nih. Jadi kalau kata dokter tanya, "Dok, saya bisa sembuh gak?" Pasien tanya kepada dokter. Bisa. Nah, langsung pede itu. Nah, terhentinya duka, ternyata duka kita bisa lenyap ya, terhentinya duka itu. Tugasnya adalah mengkikis atau memadamkan sebab duka. Tugasnya ya, seperti itu. Harus terima. Nah, ini orang-orang juga harus terima bahwa duka ini bisa berhenti loh. Nah, ada orang bilang pesimis, wah kita udah pasti duka terus dah, mana ada, nggak ada duka lagi, hidup ini pasti tua, sakit, mati, nggak bisa. Nah, iya memang, ya kalau mereka nggak terima kebenaran bahwa bisa berhenti ya terus, ya hidup hanya sekali, mereka puas-puasin no, lagi bisa makan makanlah sebanyak-banyaknya, nanti udah nggak bisa boleh makan lagi loh, nanti udah sekarat udah nggak bisa makan, sekarang makan dulu. Nah, itu pandangannya bukan begitu ya, makan hanya untuk lanjut hidup aja, kebetulan dapat yang enak ya disadari aja ya, disadari aja. Nah, supaya kita nggak kena ini ya, melekat dan sebab duka loba ini ya. Ya, jadi terhentinya duka ya harus dicapai, direalisasi tugasnya sampai hingga akhirnya telah dicapai jalan mulia berunsur 8. Ya, ini jalannya nih, obatnya nih. Jadi harus diterima. Ini obatnya nih. Pertama apa? Pengertian yang benar ya, pandangan yang benar ya. Nah, hari ini kita melakukan jalan mulia berunsur 8 sudah, yang tahap pertama. Ya, kita sudah mulai belajar dhamma, itu artinya sudah mulai masuk tuh ya pengertian yang benar. Hari ini kita belajar agar kita mengerti. Ya. Jadi awal-awalnya memang pandangan benar kan, nomor satu kan, faktor pertama itu. Memang semuanya harus dilaksanakan sih, tapi minimal kita sudah ada, ya sudah melakukan. Terus pikiran kita benar nggak kalau kita tidak loba dosa moha? Benar, ya kita penuh cinta kasih, ya saya sharing dhamma, Santi kondisikan semuanya peralatan-peralatan dan kondisi untuk kita sharing dhamma, teman-teman ikut join. Coba saya sama Santi doang, teman-teman nggak datang, ya gimana ya? Mendingan teleponan aja ya Santi ya, nah, gitu ya, mending gitu aja. Jadi nggak jadi itu. Makanya kita terima kasih juga atas teman-teman kehadirannya, mendukung supaya bisa terjadi perputaran roda dharma ya, kita bisa sama-sama membahas dhamma untuk menuju mendapatkan pandangan yang benar, pengertian yang benar, dan pikiran benar nantinya. Nah, seperti itu yang harus dipraktikkan sampai dikembangkan ya. Jalan ini dijalani ya, harus jalankan ya, telah dijalankan yang ini. Nah, seperti itu. Ya, ini dia punya semuanya kesimpulannya ya, sama. Nah, ini demikianlah selama pengetahuan dan pengertian saya tentang 4 kebenaran mulia sebagai adanya masing-masing dalam 3 aspek dan 12 cara. Ini kalau belum betul, belum sempurna betul, maka para biku saya tidak akan menyatakan kepada dunia bahwa bersama para dewa dan maranya kepada semua makhluk termasuk dewa dan manusia bahwa saya telah mencapai kebijaksanaan. Jadi dia tidak mau, Sang Buddha tidak akan mendeklarasikan bahwa dia telah mencapai Buddha kalau dia belum sempurna betul memahami 4 kebenaran mulia masing-masing dalam 3 aspek dan 12 cara. Seperti tadi yang kita pelajari itu. Sangat penting loh. Makanya tuh, ini penting sekali kalimat ini. Ya, ini Sang Buddha nih ya yang menyatakan. Ketika pengetahuan dan pengertian saya tentang 4 kebenaran mulia sebagaimana adanya masing-masing dalam 3 aspek dan
12 pandangan tadi, 12 cara tadi telah sempurna, maka dia akan menyatakan bahwa saya telah mencapai kebijaksanaan aku. Ya, timbullah dalam diri saya pengetahuan dan pengertian, tak tergoncangkan kebebasan batin saya. Inilah kelahiran yang terakhir. Tidak ada tumimbal bagi saya. Jadi tujuan kita gimana? Tidak terlahirkan lagi ya. Kalau namanya nibbana kan tidak terkondisi lahir lagi tuh. Lahir kan duka. Ya, nanti cari duka 12 di buku atau di internet. Itu duka lahir. Jadi kalau kita tidak lahir lagi, maka sudah terbebaskan dari duka. Ya, tidak lahir lagi. Tapi, nah, sehingga ini kita bisa, kalau kita udah memahami, kalau ada ajaran yang mengajarkan kita untuk lahir lagi di alam bahagia, alam apa, alam Buddha, alam apa. Nah, ada. Ya, Sang Buddha ngajarin kita ini adalah terbebas dari kelahiran. Jangan lahir lagi. Jadi bukan tujuan utama kita untuk lahir lagi. Lahir lagi memang alami. Kalau kamu pikirannya tenang, ya lahir di alam bahagia. Pikiran bahagia sesuai kama kita. Ya, kalau pikirannya buruk saat menjelang kematian, ini kalau perbuatan kita durhaka, kita melakukan itu apa? 5 perbuatan durhaka itu, maka lahir di alam neraka. Dan ini sudah pasti lahir. Lahir itu nggak usah iniin lagi, udah pasti. Justru kita harus terbebas dari lahir. Kalau lahir lagi ya berarti menderita lagi. Tak terbebaskan, artinya kita terus di dalam roda samsara ini. Ya, tumimbal lahir yang tidak ada hentinya. Sehingga kita saat ini telah mengetahui Dhamma, maka kita harus hentikan. Kalau udah tahu, so what? Hanya untuk happy-happy, untuk berdebat, atau untuk apa? Bukan. Ajaran Dhamma itu kalau udah tahu, praktekkan. Ya. Nah, yang Arya Kondana, ya, tatkala khotbah ini sedang disampaikan, yang mulia Kondana memperoleh mata Dhamma, Dhamma Caku, ya, yang bersih tanpa noda. Jadi terbukti di sini ajaran Sang Buddha, ya, bisa dipraktekkan dan bisa dipelajari, kita juga bisa mencapainya. Ya, jadi ajaran Sang Buddha ini pertama, manusia pertama, ya, yang Arya Kondana mencapainya. Ya, seperti itu. Kesucian itu. Segala sesuatu timbul karena ada sebabnya. Segala sesuatu akan berhenti, berakhir karena sebabnya tidak ada atau tidak timbul. Sebabnya yang dipadamkan, ya, bukan dukanya. Sebabnya. Kalau dukanya terus, ya kita nggak bakal tahu dah duka itu apa. Maka kalau nggak tahu duka itu apa, maka jangan harap kita bisa terbebas dari duka. Nah, ibarat kalau nggak tahu penyakit itu, nggak pernah belajar dokternya, penyakit itu nggak pernah dipelajari, maka dia tidak bisa sembuhkan penyakit itu. Seperti itu aja kira-kira ya. Para dewa bumi berseru serempak ya ketika mencapai, ya, ini sudah ada di buku, Romo tidak terlalu ini lagi karena waktu juga. Para dewa semuanya loh, ya, semuanya tergugah, bergoyang, ya, serta bunyi gemuruh, cahaya, gemilang-gemilang, wah, luar biasa ya ketika perputaran roda Dhamma. Ya, pertama di Taman Rusa Isipatana, ya, kepada 5 pertapa. Kondana telah mengerti, Kondana telah mengerti. Nah, inilah Sang Buddha. Saat itu menyatakan bahwa ternyata bisa loh, ya. Demikianlah mulanya bagaimana yang Arya Kondana memperoleh nama julukan Anak Kondana. Kondana yang pertama mengerti artinya, ya. Jadi yang pertama nih. Jadi kita mau lihat nih. Jadi nibbana itu bukan suatu hayalan atau yang nggak bisa dibuktikan. Ini ada yang berhasil. Ya, jadi kalau udah ada guru, ada ajaran, udah pasti dong ada ajaran. Kalau guru yang namanya pasti mengajar, ya, mengajar.
Kalau nggak mengajar berarti bukan guru. Guru ada ajaran, ada murid yang berhasil. Oh, kalau muridnya nggak berhasil ya kita nggak ada PD lagi. Buat apa belajar? Ya, orang nggak ada yang berhasil. Nah, ini yang penting nih. Ya, Kondana mengerti ini penting. Ya, jadi kita bisa tergugah ya kita untuk timbulkan sambega cita ya, keterdesakan batin kita untuk terbebas dari penderitaan. Nah, ini you never know how close you are. So never give up for life ya. Jadi kita ini harus terus menggali ya seperti ini. Rajin kita. Ya, ini kira-kira seperti inilah ya, ada permata. Tapi ada orang menyerah udah nggak bisa lah meditasi, nggak mungkin deh kita mencapai nibbana. Kehidupan ini saya siapa? Ya, lepas dia kehidupan ini. Waduh, untuk jadi lahir jadi manusia lagi nggak gampang loh. Ya, nggak gampang, atau dewa juga nggak gampang sekali, sangat sulit sekali. Nah, jangan kita menganggap kita remeh ya, menganggap remeh kita ya. Kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Yang jelas kalau sudah sampai udah deket gitu juga nggak tahu. Ya, tinggal satu password aja. Sudah suci deh. Ya, banyak murid-murid Sang Buddha dengan ceramah dikit aja, satu password aja suci. Nah, Kondana coba. Kan 5 pertapa pandangannya salah banget kan? Menyiksa diri kan? Menyiksa diri. Udah pandangannya salah banget. Begitu Sang Buddha korek dikit, nah, dengan ceramah 4 kebenaran mulia, udah suci satu Kondana. Jadi kita suci itu hanya pengetahuan, jadi panya, bijaksana aja mengetahui bahwa kebenaran itu yang mana secara direct knowledge. Ya, kebenaran itu tembus kita, 4 kebenaran mulia itu. Nah, seperti itu. Siapa tahu dari kehidupan lampau kita sudah bertapa, meditasi samatha vipassana sudah lama kita. Ya, hanya kita lupa terus aja nih, belum terkondisi nih. Passwordnya belum nampak. Passwordnya ada di meditasi vipassana. Sedangkan kita nggak lanjut meditasinya, kalau udah sakit-sakit, udah capek, bosen, pulang, udah nggak mau lanjut lagi. Ya, jangan seperti itu ya, sayang. Nah, kesimpulannya jangan mencari atau mengejar kebahagiaan itu, ya. Tetapi kalau mau bahagia itu sebenarnya terlihat itu kikis lah sebab duka itu, maka bahagia. Kikis, ya. Tetapi kurangi hingga padamnya seluruh sebab penderitaan itu. Nah, di sini ada orang Hokkien nggak sih? Ya, ibaratnya sering ada yang ngomongin tuh kalau dia bandel, cai koa lu ah, cai si ya, nggak tahu menderita itu gitu ya, diomelin tuh. Lu nggak tahu itu. Nah, orang boros-boros anaknya misalnya beli makanan yang boros-boros. Lu cai kiao, cai koa, cai ko nggak tahu menderita ya. Kalau orang kayak tiku seperti itu, nggak tahu lah. Makanya kita harus tahu penderitaan itu. Justru karena nggak tahu itulah maka kita terus-terusan menderita sebab terus. Baiklah, demikian yang bisa Romo sharingkan. Semoga dengan sharing pendek ini bisa mendapat manfaat ya. Semoga Tumis Dhamma sada dan wirianya makin kuat suatu hari hingga suatu hari tak tergoyahkan lagi. Demikian sharing Dhamma pada siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Namo Baik, saya serahkan Buddhaya. lagi. Namo Buddhaya Sadhu. Ya, makasih banyak Romo, sungguh luar biasa. Kita diingatkan kembali bahwa kita mengaku berguru kepada Sang Buddha, guru mengharapkan muridnya untuk berhasil, maka kita harus berusaha agar berhasil, agar guru kita tidak kecewa. Gitu ya, Romo. Waktunya tinggal 2 menit lagi, tapi mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan raise hand atau langsung nyalakan mic-nya boleh. Ada yang ingin bertanya mungkin 2 menit kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ya, silakan. Ada Eni mau tanya? Mau sih San, walaupun cuma 2 menit ya. Silakan. Romo. Oh, Heri juga ya, ada. mau bertanya Romo. Ini kayaknya kalau dengar di sharing Romo berarti kan sebenarnya umat Buddha itu ada 2 kategori ya, Mo. Ini kan lebih ke abhidhamma yang tujuannya akhir, terbebas dari duka. Tapi kayaknya kalau saya sendiri merasa
jadi ingat yang Ajan Ron bilang mau masih dengan cacing dengan kotorannya mau melekat dengan kotoran. Malah kadang bingung mau jadi kaki seperti ada dua tempat. Satu pengen seperti yang Sang Buddha ajarkan mencapai tujuan akhir, tapi satunya kan masih sebagai putujana gitu mau jadi malah bingung mau di tengah-tengah. Iya gitu. Ini siapa? Dengan siapa? Sorry. Eni mau. Eni ya. Yeah. Eni. Wah, jawab langsung Eni ya, boleh ya. Jadi yeah, Eni punya pikiran seperti itu. Jalani aja. Seperti waktu Romo jadi masuk ke dokteran, ingin jadi dokter ya. Nah, kita ibaratkan jadi Buddha itu dokter lah. Pas baru masuk orientasi aja bingung, waduh gimana ya? Saya gimana ya? Nyuntik atau pasang infus atau apa macam-macam ya. Senior saya jago-jago, bisa cabut kuku, bisa jahit orang dan sebagainya. Gimana ya? Tanya papa saya, kayak bisa gak sih ya? Nggak pede. Papa saya bilang, udah nggak usah mikirin bisa nggak bisa. Tiap hari kamu kuliah, pergi kuliah, pulang kuliah aja. Kalau bisa ngerti, kalau udah ngerti, kamu terus aja ngerti satu buku di ngertiin aja. Nanti ikuti aja tiap hari. Tahu-tahu sudah 6-7 tahun, udah bisa tuh. Ya, di puskesmas pasien sudah bisa sembuhin orang udah bisa. Bahkan ada yang kasih puding. Wah, itu dari pasien udah sembuh kasih puding. Seneng banget. Nah, kita mikirin kalau kita mikir terus bahwa saya gimana ya, saya masih tidak seperti kotoran, cacing dan kotoran itu gini-gini, jangan. Itu jangan sekali-sekali diingat terus. Memang benar kita seperti itu, tapi kita udah tahu ini sebenarnya ini bukan kita ini. Pikiran ini juga, tubuh ini juga bukan milik kita. Kita harus jalani aja, nggak mau tahu ada jalan ini, arahkan aja pikiran sini. Seperti Santi mau ke Taman Anggrek, ya jalanin aja. Pikirannya ke arah kemana, lewat mana. Yang penting arahnya adalah Taman Anggrek. Pasti dapat sono. Ya, jadi kita arahkannya nibbana. Makanya Romo kalau pelimpahan jasa, orang bilang muluk-muluk ini nibbana, pokoknya paling tinggi ya. Ya, arah pikiran kita ke nibbana, baru kita bisa ke sana. Kalau arah pikiran kita sudah ke tempat lain, ya misalnya mau ke wihara tapi sudah arahkan ke mall, ya sudah ke mall. Jadi pikiran itu pelopor, ya, dan juga dia bukan punya kita loh, kita hanya arahkan. Nah, arahkan aja. Ada jalannya sudah lagi. Sang Buddha sudah tunjukin jalannya. Jalani. Nah, kalau terus-terus tiap hari ada meditasi, vipassana, ikut aja di rumah, latihan sendiri. Dapat nggak dapat, nggak usah dipusingin. Yang penting ini udah jalan. Nah, yang penting tidak melenceng aja jalan. Jadi jangan terlalu pikirin dapat nggak dapatnya. Arahkan pikiran nibbana, satu, ya tujuannya udah jelas. Jalan untuk merealisasi nibbana ini jalannya jalan mulia 28. Sudah itu. Yang lain makanya jangan terlalu banyak dipelajari yang aneh-aneh gitu loh. Ya, yang aneh-aneh, terlalu banyak upacara apa-apa, saya sih nggak terlalu bisa, nggak terlalu juga tertarik. Bukan nggak tertarik, menurut saya tidak terlalu penting lah. Ya, ketemu ya hormat iya. Tapi saya bukan fokusnya ke arah sana. Fokusnya adalah vipassana dan juga pengertian. Ya, dari teori cepat penting itu. Kenapa? Jadi bisa lupa juga teori kadang-kadang, ya kan? Nah, begitu praktek bisa. Ya, begitu ya, Eni. Terima kasih Romo. Iya, benar Romo. Makasih Romo. Ya, biasa. Semangat jatuh terus. Makasih. Luar biasa. Romo masih ada waktu. Heri ingin bertanya tadi. Masih boleh molor. Nah, ya silakan Heri, segera, masih ada, ini aslinya udah lewat tapi nggak apa-apa, ayo silakan. Terima kasih Heri. Ya baik. Romo kan ada 3 jenis duka ya, duka wiparinama duka, sangkara duka. Kemudian tadi di dalam 4 jenis kebenaran mulia 8 jenis atau 4 pasang makhluk suci itu tadi tidak terkena duka. Tapi di dalam tilakana
yang sabbe sangkara anicca, sabbe sangkara dukkha, dan sabbe dhamma anatta, makhluk suci ini ada yang mengatakan masih terkena dukkha. Nah, ini bagian dukkha yang mana gitu ya. Kemudian jika memang masih terkena dukkha, artinya nibbana ini bukan menghentikan dukkha, tetapi tadi memahami dukkha dan menghentikan sebab dukkha. Jadi seperti misalnya ada seseorang melesatkan dua anak panah gitu ya ke arah kita. Itu bagi putu jana dua-duanya kita kena panahnya. Tetapi bagi yang makhluk suci, mereka cuma terkena satu panah menuju ke fisik, tapi satu panah yang menuju ke batin ditangkap gitu. Jadi tidak sampai terkena dua panah, hanya terkena satu panah. Apakah demikian? Terima kasih, Romo. Iya, baik. Terima kasih, Heri. Ya, memang yang dipelajari di buku demikian ya, tapi kita coba untuk menelaahnya atau menganalisanya atau mempelajarinya ya. Seperti yang ditanyakan Heri itu bagus ya untuk mengetahui kalau makhluk suci itu tidak termasuk dalam 4 kebenaran mulia, memang iya ya. Karena mereka sudah suci. Ya, sudah suci itu artinya sudah jalani jalan mulia unsur 8 itu kan, mencapai kesucian arahat kan. Nah, mencapai kesucian arahat kan sudah terbebas dari, sudah padam sebab dukanya. Nah, kalau sebab dukanya sudah padam, ya tidak kena lagi dong. Ya kan, tidak kena lagi. Mereka sudah mencapai nibbana. Paham ya? Jadi tidak termasuk di dalam duka di jalan mulia keempat kebenaran mulia itu. Ya. Karena udah suci kan, udah di dalam 4 kebenaran mulia itu kan sebab dukanya sudah padam, nibbana. Ya kan? Dan yang kebenaran ketiga itu nibbana sudah tercapai. Nah, jalannya sudah dilaksanakan. Maka mereka sudah tidak masuk di dalam itu lagi. Seperti itu. Nah, mereka dukanya tua, sakit, mati itu duka-duka itu mereka kena itu yang namanya tilakana, duka di dalam tilakana itu. Ya, karena masih punya jasmani kan. Namanya juga masih baru masih dilahirkan kan. Nah, dilahirkan masih ada proses dong. Ya, karena belum hancur, maka proses kama itulah yang masih duka terus, yaitu dukanya adalah di dalam tilakana. Lain, duka itu beda ya, tilakana dengan yang pembahasan duka di 4 kebenaran mulia. Jadi ini pertanyaannya kritis ya dan bagus sekali juga. Ya, tetapi penjelasan hanya bisa itu, Romo. Kalau untuk kita mencari-cari terus ya, saya rasa sih buat apa ya? Saya hanya tahu bahwa di buku seperti itu ya kita ikuti aja. Untuk mengapa terlalu jauh itu kita harus praktekkan sih sebenarnya. Meditasi sih. Nah, yang jelas adalah dukanya itu tilakana. Kita kena. Ya, masih terus. Semua makhluk. Ya, semua makhluk. Makhluk suci yang masih punya batin dan jasmani itu duka. Ya, dan seperti itu. Ya, terima kasih banyak Romo, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, untuk menyambung lagi praktek meditasinya, kita ketemu lagi hari Rabu bersama Romo Alimin lagi. Untuk mohon maaf karena waktunya sudah lewat, mungkin kita stop di sini. Nanti Rabu kita berketemu lagi. Apakah Romo bersedia untuk menutup dengan untuk berlimpah jasa? Silakan Romo. Baik, ya baiklah teman sedama, ya Bapak Ibu yang luar biasa. Marilah kita setelah kita mendengarkan Dhamma, kita berdiskusi Dhamma, kita merenungkan Dhamma, hasil karma baik ini, pikiran yang benar ini, ya tentu saja karma yang baik yang luar biasa kita limpahkan jasa. Ya, mari kita sama-sama limpahkan jasa kepada semua makhluk. Sang Buddha Sambagawa, Guru Junjungan, Sang Tathagata yang terbijaksana, terbahagia, Sang Sujata. Kami semua pada hari ini berkumpul online, Zoom online. Kami melakukan perbuatan baik, ya. Kami melakukan merenungkan Dhamma, membahas Dhamma, diskusikan Dhamma, hasil karma baik yang kami lakukan semuanya ini semoga
Karma baik ini mengkondisikan kami semuanya terkondisi merealisasi nibbana. Hasil karma baik yang kami lakukan pada hari ini juga semuanya kami limpahkan kepada kepada orang tua kami semuanya, kepada orang tua yang kami sekarang ini, kepada orang tua kami yang tak terhitung di kehidupan lampau, ya, semua orang yang kita cintai semuanya, semoga mereka juga bisa terbebas dari penderitaan. Hasil karma baik yang kami lakukan pada hari ini semuanya kami limpahkan kepada semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang terlahir di alam bahagia maupun terlahir di alam penderitaan. Semoga mereka juga bisa terbebas dari penderitaannya. Sadu, 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 sadu. Terima kasih Demikian banyak, Terima kasih Romo. Romo. Terima kasih. Ya, Romo sama-sama. Dana. Terima kasih kasih. semuanya. Mohon maaf apabila ada tidak berkenan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Salam sehat ya. Salam sehat juga. Sampai ketemu di hari Rabu. Kita akan praktek meditasi bersama-sama untuk mempraktekkan yang tadi kita bicarakan ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Hati-hati. Salam kewaspadaan selalu. Semoga semua bahagia. Sadu. Makasih. Ya. Makasih. Baik ya, mohon izin ya. Ya, makasih banyak Romo. Kasih.